Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kita masih melanjutkan pendalaman iman Katolik kita, Pikat. Kita masih terus mendalami tokoh yang cukup terkenal, yaitu Santa Maria Magdalena. Kemarin kita sudah melihat bahwa Dia yang dikasihi itu akan juga membalas dengan kasih yang begitu hebat. Dia yang menerima banyak, dia juga akan memberi banyak. Dan hari ini kita akan melihat Santa Maria Magdalena itu adalah seorang nabiah kasih. Apa itu nabiah kasih? Nanti akan kita bahas setelah kita mendoakan doa Ratu Surga. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudah kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, seperti yang saya singgung tadi, hari ini kita akan membahas Santa Maria Magdalena, seorang nabiah kasih. Nabiah itu sebutan perempuan untuk nabi. Jadi nabi perempuan. Bagaimana kita bisa menyebut Santa Maria Magdalena itu seorang nabi? Kita harus paham dulu, nabi itu artinya apa. Nabi itu adalah perpanjangan suara Allah. Dahulu kala, Allah memilih orang-orang untuk menjadi perpanjangan suaranya. Mereka harus menyampaikan sesuatu. Maka kalau kita mengenal dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi itu selalu menyampaikan begini, Tuhan berfirman, lalu bla 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 bla, banyak sekali. Dia tidak pernah menyampaikan sesuatu atas namanya sendiri, karena yang dia sampaikan adalah firman Tuhan, sabda Allah, kehendak Allah. Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan memberi janji, semua mereka sampaikan. Maka ada satu kisah ketika seorang nabi itu mengatakan, aduh, aku tidak bisa menjadi nabi karena mulutku kotor. Aku ini seorang najis bibir. Lalu diceritakan Tuhan mengambil bara api dan itu ditempelkan di mulutnya. Tuhan mengatakan, dengan ini bersihlah mulutmu. Atau orang mengatakan, aku tidak pandai berbicara. Karena apa? Dia tahu dipilih menjadi nabi artinya dipilih untuk menjadi perpanjangan suara, menyuarakan suara Allah. Sekarang kita melihat adalah Maria Magdalena, seorang nabiah. Suara Allah seperti apa yang harus dia sampaikan? Sahabat, kita masih dalam kalau film itu scene gitu ya. Jadi frame kemarin kita melihat bagaimana dia yang terus mengurapi Yesus. Karena dia telah menerima begitu besar, maka dia membalas, dia mengasihi, dia mengucap syukur. Disinilah kemudian Yesus menunjukkan
bahwa Maria Magdalena ini dia seorang nabiah, bukan karena dia berkata-kata, tapi karena dia bertindak. Maka saya katakan dia adalah nabiah kasih. Mengapa? Karena kasih itu ada dalam tindakan. Kasih mewujud bukan dalam perkataan. Kasih hadir dalam ungkapan nyata yang real. Lalu bagaimana Maria Magdalena ini mengungkapkan cintanya? Sahabat terkasih, yang menunjukkan bahwa Maria Magdalena ini memiliki kasih yang begitu besar adalah Yesus sendiri. Ketika dia berkata kepada tuan rumah, dia mengatakan, "Simon, lihatlah perempuan ini." Kita boleh bayangkan bahwa kemudian Yesus menunjuk kepada Maria yang membasuh kakinya. Yesus mengatakan, "Ketika aku masuk rumahmu, kamu tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasuh kakiku dengan air matanya, mengusap dengan rambutnya. Ketika aku datang, kamu tidak mencium aku. Tapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya menciumi kakiku dan membilasnya dengan minyak wangi." Sahabat, sebuah perbandingan. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini kemudian seperti menjadi antitesis, kebalikan dari apa yang tidak mampu dibuat oleh si tuan rumah. Tuan rumah tidak bisa menjalankan dalam arti sesuatu yang harusnya dilakukan. Dan Maria Magdalena melakukannya dengan sempurna. Kemarin kita tahu dia melakukan itu karena keluar dari ungkapan terima kasihnya yang begitu besar. Dari sini kita bisa belajar kasih mewujud dalam tindakan nyata. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Saya simpulkan dari sini bukan situasi kejadian ini, tetapi apa yang dilakukan Maria Magdalena. Dalam satu kalimat kita bisa mengatakan dia adalah seorang pendosa yang menjadi pendoa. Hebat sekali. Perjumpaannya dengan Yesus mengubah dia. Dosanya yang besar diampuni dan kemudian dia menjadi pendoa. Dia menjadi penolong bagi orang lain. Injil Lukas bab 8 ayat 1-3 itu memberi kita gambaran. Yesus berkeliling mewartakan Injil bersama dengan para murid dan perempuan-perempuan mengikuti dia. Maria dari Magdalena yang daripadanya diusir 7 roh jahat. Kemudian ada Yohana, istri dari bendahara Herodes. Masih ada perempuan yang lain. Sahabat, di sana dikatakan perempuan-perempuan ini melayani Yesus dalam karya pelayanannya dengan kekayaan mereka. Mereka menjadi penolong. Sudah sejak mereka hidup, mereka menjadi penolong, penyokong, pendukung karya pelayanan Yesus. Dan sekarang, dia juga menjadi penyokong, pendukung, penolong bagi kita melalui doa-doanya. Dan ini boleh dikatakan peran awam, umat pada umumnya, menyokong, mendukung kerja gereja. Ada yang mengajar, ada yang menyokong dan mendukung. Inilah Maria Magdalena. Sahabat, hari ini kita sampai di sini. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan doa Bapa kami, salam Maria, dan salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.